Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang grinding machine atau mesin gerinda. Saya sendiri Kemal Firdaus Mendawai. Saya Akbar Teddy Sumanto. Dan saya Alyuda Putra. Baik, pertama-tama yaitu definisi dan prinsip kerja gerinda. Jadi mesin gerinda adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong ataupun menggerus benda kerja dengan tujuan atau kebutuhan tertentu. Prinsip dari mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan atau pemotongan. Nah, yang pertama yaitu mesin gerinda datar atau muka, yaitu surface grinding. Nah, mesin surface grinding adalah mesin gerinda yang diperuntukkan untuk membuat bentuk datar dan permukaan yang rata pada sebuah benda kerja yang diletakkan di bawah batu gerinda yang berputar. Fungsi dari mesin gerinda permukaan ada 3, yaitu untuk menggerinda benda-benda dengan permukaan rata dan menyudut, untuk menggerinda permukaan rata poros, dan untuk menggerinda benda kerja dengan permukaan rata dan lebar serta menyudut. Nah, kemudian ada macam-macam surface grinding. Yang pertama, mesin gerinda datar spindle horizontal dengan gerak meja bolak-balik. Prinsip kerjanya menggunakan gerak meja bolak-balik akan terjadi proses pemotongan apabila roda gerinda berputar pada posisi horizontal atau searah jarum jam dan bersentuhan atau bersinggungan dengan benda kerja yang bergerak mendatar bolak-balik. Mesin gerinda datar jenis ini digunakan untuk menggerinda benda kerja berbentuk persegi panjang dengan bidang permukaan rata, bertingkat atau menyudut. Bagian utama mesin gerinda datar horizontal dengan gerak meja bolak-balik yaitu spindle, roda gerinda, benda kerja, meja mesin, dan keliling gerinda. Selanjutnya, mesin gerinda datar spindle horizontal dengan gerak meja berputar. Prinsip kerjanya yaitu akan terjadi proses pemotongan apabila roda gerinda berputar pada posisi horizontal atau searah jarum jam dan bersentuhan bersinggungan dengan benda kerja yang bergerak mendatar mengikuti gerakan meja yang berputar. Nah, mesin gerinda datar spindle horizontal dengan gerak meja berputar digunakan untuk menggerinda benda kerja yang berbentuk bulat dengan bidang permukaan rata. Bagian-bagiannya ada roda gerinda, keliling gerinda, meja mesin, dan benda kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alyuda. Udah. Ya, selanjutnya ada mesin gerinda datar spindle horizontal dengan gerak meja berputar. Prinsip kerjanya prinsip kerja mesin ini akan terjadi proses pemotongan apabila roda gerinda berputar pada posisi horizontal dan bersentuhan atau bersinggungan dengan benda kerja yang bergerak mendatar mengikuti gerakan meja yang berputar. Mesin gerinda datar spindle horizontal dengan gerak meja berputar digunakan untuk menggerinda benda kerja berbentuk bulat dengan bidang permukaan rata. Bagian utama dari mesin gerinda datar spindle horizontal dengan gerak meja berputar ada roda gerinda, ada benda kerja, ada keliling gerinda, dan ada meja mesin. Selanjutnya ada mesin gerinda datar spindle vertikal dengan gerak meja lurus bolak-balik. Prinsip kerja mesin gerinda datar spindle vertikal dengan gerak meja bolak-balik adalah akan terjadi proses pemotongan apabila roda gerinda berputar pada posisi vertikal dan bersentuhan atau bersinggungan dengan benda kerja yang bergerak mendatar bolak-balik. Mesin gerinda datar spindle vertikal dengan gerak meja bolak-balik digunakan untuk menggerinda benda-benda berpermukaan rata, lebar, dan menyudut. Bagian utamanya ada spindle, ada roda gerinda, ada benda kerja, dan meja mesin. Selanjutnya ada mesin gerinda datar spindle vertikal dengan gerak meja berputar. Prinsip kerja mesin ini adalah
akan terjadi proses pemotongan apabila roda gerinda berputar pada posisi vertikal searah jarum jam dan bersentuhan atau bersinggungan dengan benda kerja yang bergerak mendatar mengikuti gerakan meja yang berputar. Mesin gerinda datar spindle vertikal dengan gerak meja berputar digunakan untuk menggerinda permukaan rata pada sebuah poros dengan jumlah banyak. Bagian-bagian mesin gerinda datar spindle vertikal dengan gerak meja berputar ada kolom, ada roda tangan pemakanan roda gerinda, ada panel kontrol, ada alas, ada sistem pendingin, ada meja putar, roda gerinda, dan spindle. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldo. Kelengkapan mesin gerinda datar. Yang pertama itu ada meja magnet, yaitu meja atau cekam magnet pada mesin gerinda datar digunakan untuk memegang atau mencekam benda kerja yang terbuat dari material ferromagnetik, nah medan magnet yang dibangkitkan oleh arus listrik. Yang kedua itu ada ragum putar. Ragum putar atau swirl vise terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian atas dan bagian alas ragum. Bagian alas atau bagian bawah ragum dilengkapi dengan skala sudut dalam satuan derajat. Sedangkan bagian atas dari ragum ini dapat diputar dalam arah mendatar sejauh 360 derajat. Kemudian yang ketiga itu ada ragum. Ragum atau catok kata presisi digunakan untuk menjepit benda kerja berbentuk balok atau persegi panjang yang terbuat dari material ferromagnetik. Kemudian yang keempat itu ada meja sinus. Meja sinus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, meja sinus magnet presisi, yaitu yang merupakan peralatan pemegang benda kerja yang digunakan untuk menggerinda benda kerja secara menyudut dengan kemiringan dalam satu arah. Yang kedua itu ada meja sinus magnet kombinasi yang merupakan salah satu peralatan pemegang benda kerja pada mesin gerinda datar. Meja sinus magnet kombinasi digunakan untuk memegang atau mencekam benda kerja yang akan digerinda secara menyudut dalam dua arah. Kemudian yang kelima itu pengasah batu gerinda atau dresser. Dresser batu gerinda yaitu proses untuk mengasah permukaan roda gerinda agar menjadi tajam dan bulat. Jika dilakukan secara manual, maka mesin dihidupkan setelah putaran mesin gerinda stabil, maka langsung dapat dilakukan pendreseran hingga permukaan roda gerinda rata. Yang keenam itu ada prim pembentuk yang merupakan peralatan pencekam dan pembentuk benda kerja pada mesin gerinda datar. Yang ketujuh ada plat penyiku yang merupakan peralatan bantu pemegang benda kerja yang digunakan untuk memegang benda kerja yang relatif tipis dan tinggi yang akan digerinda bagian atas atau bagian sisinya untuk mencekam benda kerja yang perlu dicekam dalam posisi vertikal. Yang kedelapan itu ada balok V, yaitu digunakan untuk memegang benda kerja yang berbentuk silindris atau bentuk lainnya yang sesuai dengan arus pada balok V. Yang kesembilan itu ada meja vakum. Ya, bagian ini berfungsi untuk mencekam benda kerja dengan memanfaatkan tekanan vakum. Dan yang terakhir itu ada balok penghantar medan magnet. Balok penghantar medan magnet ini merupakan peralatan bantu pencekaman benda kerja yang dapat meneruskan aliran flux magnet dari sumber magnet ke benda kerja sehingga pencekamannya tetap kuat. Kemudian selanjutnya tentang proses penggerindahan datar yang akan dijelaskan oleh Akbar Edi. Ya, proses penggerindahan datar. Di proses ini ada dua, yaitu satu pembelian batu gerinda dan dua rumus pemakanan. Pembelian batu gerinda, roda gerinda atau batu gerinda umumnya digunakan di bengkel teknik yang berfungsi untuk mengerjakan pekerjaan pengasahan atau mempertajam alat potong dari material logam. Pada kesempatan kali ini kita berbagi bagaimana cara memilih batu gerinda berdasarkan spesifikasi yang tertera pada batu gerinda, sehingga kita dapat menentukan dan memilih batu gerinda yang tepat atau sesuai kebutuhan.
Spesifikasi dari batu gerinda diantaranya berisi jenis lingkaran, ukuran dimensi, jenis bahan abrasif, tingkat kekerasan, struktur atau perbandingan antara abrasif dan ikatan lainnya, jenis bandel, kecepatan maksimum, tingkat akurasi, tingkat ketidakseimbangan. Ya, ini adalah contoh batu gerinda. Contoh di samping ini menunjukkan spesifikasi yang tertera dapat dibaca atau menentukan karakteristik suatu batu gerinda. Bahan abrasif 25A yaitu elektrokorundum putih. Kemudian perincian atau tanda lama 60 menurut GOST harus ada 63, 80 sampai 630 mikron meter. Ketiga ialah kekerasan di huruf K yaitu medium lunak. Struktur 6 yaitu sedang, kelompok B ialah untuk keramik. Kelas ketidakseimbangan yaitu 2. Nah, ini rumus makanannya. Untuk mendapatkan kecepatan keliling roda gerinda POS atau Post Peripheral Operating Speed atau dengan bahasa Indonesia ialah kecepatan keliling roda gerinda dalam satuan meter per detik, yaitu N dikali V per D, V kali D dibagi 1000 kali 60. N ialah kecepatan RPM dari roda gerinda, D ialah diameter roda gerinda dalam satuan milimeter, 60 ialah konversi satuan menit ke detik, 1000 ialah konversi satuan meter ke milimeter, dan satuannya ialah meter per detik. Kemudian di contoh soal ialah sebuah roda gerinda berdiameter 300 mm mempunyai kecepatan putar 1700 rpm. Hitung kecepatan keliling roda gerindanya. Ya, tinggal dimasukin aja POS sama dengan N kali V 1000 kali 60 meter per detik, yaitu POS sama dengan 1700 dikali 3,14 dikali 300 dibagi 1000 kali 60 dapatkan 26,69 meter per detik. Jadi kecepatan keliling roda gerindanya adalah sebesar 26,69 meter per detik. Kemudian di soal kedua, sebuah roda gerinda berdiameter D 200 mm akan digunakan dengan kecepatan keliling POS sebesar 26 meter per detik. Hitung berapa kecepatan putar roda gerinda tersebut. Tinggal masukin aja, tinggal dibalik ya, dari POS N kali V D per 1000 kali 60 dijadiin N sama dengan POS kali 1000 dibagi P kali D, itu 26 kali 1000 kali 60 dibagi 3,14 kali 200. Dihasilkan N sama dengan 2484,07 rpm. Jadi kecepatan putar roda gerindanya adalah sebesar 2484,07 rpm. Ya, sekian dari saya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami presentasi mengenai grinding machine atau mesin gerinda. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.